Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori antrian untuk memenuhi tugas mata kuliah Riset Operasional 1. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Debrina Zarka Darmawan dengan NPM 031 dan teman saya Widyarti Putri Kinasi dengan NPM 007 dan yang terakhir ada Saida Nafisa dengan NPM 033. Baik, di sini ada topik utama. Jadi kami akan menjelaskan mengenai pengertian teori antrian, jenis-jenis teori antrian, komponen utama dari teori antrian, parameter dan rumusan dasar, serta contoh aplikasi praktis. Yang pertama, ada pengertian dari teori antrian. Jadi apa sih teori antrian itu? Jadi menurut Heiser dan Render, menjelaskan bahwa teori antrian merupakan ilmu yang mempelajari suatu antrian, di mana antrian merupakan kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dampaknya sangat berguna bagi perusahaan manufaktur ataupun jasa. Selanjutnya, mengapa sih teori antrian itu penting dalam riset operasi? Jadi, teori antrian itu memiliki peran penting dalam riset operasional karena memberikan informasi probabilitas yang dinamakan operation karakteristik, yang dapat membantu untuk mengambil keputusan dalam merancang fasilitas pelayanan antrian untuk mengatasi permintaan pelayanan yang fluktuatif secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya pelayanan dan biaya menunggu. Selanjutnya ada jenis-jenis dari sistem antrian. Jadi jenis model yang pertama itu ada model antrian satu saluran satu tahap. Pada model ini, kedatangan dan keberangkatan mengikuti distribusi Poisson dengan tingkat 1 dan mu. Terdapat satu pelayan, kapasitas pelayanan dan sumber kedatangan tak terbatas. Untuk menentukan operating karakteristik atau ciri-ciri operasi, dapat dilakukan dengan mudah setelah diperoleh probabilitas N pengantri dalam sistem PN. Melalui penurunan matematik yang cukup panjang, dalam kondisi steady state dapat ditunjukkan bahwa Pn sama dengan 1 dikurang R dikali R pangkat N, di mana R sama dengan lambda per mu yang kurang dari sama dengan 1, dan N sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada model antrian banyak saluran. Jika traffic intensity mendekati 1, rata-rata waktu antri menjadi makin lama dan pengantri dapat menjadi frustasi. Dalam menghadapi kasus ini, dapat diatasi dengan menambah saluran pelayanan. Rumusan operating karakteristik pada model antrian banyak saluran satu tahap berikut ini didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain kedatangan mengikuti distribusi Poisson, waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial negatif, infinite calling population, panjang antrian tak terbatas, disiplin antri FCFS, rata-rata tingkat pelayanan efektif adalah CMU, di mana C adalah banyaknya saluran dan CMU lebih besar dari rata-rata tingkat kedatangan, serta distribusi waktu pelayanan adalah sama untuk semua pelayan. Jenis yang terakhir itu ada model antrian waktu pelayanan konstan dan model antrian populasi terbatas. Jadi, model antrian waktu pelayanan konstan ini identik dengan model antrian satu saluran. Tetapi perbedaannya adalah kepanjangan antrian adalah terbatas. Dan model antrian populasi terbatas ekuivalen dengan model antrian banyak saluran, dengan perbedaan bahwa model ini mempunyai sumber populasi yang terbatas. Selanjutnya ada notasi kendal. Notasi kendal digunakan untuk merincikan ciri dari suatu antrian, yaitu V, W, X, Y, Z, di mana V menunjukkan pola kedatangan, W menunjukkan pola pelayanan, X menunjukkan jumlah pelayanan yang ada, Y menyatakan kapasitas sistem, dan Z menandakan disiplin antrian. Jika Y dan Z tidak ditentukan, berarti Y tak terhingga, dan Z adalah vivo. Sedangkan notasi yang secara universal telah dibakukan adalah ABC, DEF, di mana A menunjukkan distribusi kedatangan, B menunjukkan distribusi pelayanan, C menyatakan jumlah pelayanan yang ada, D menyatakan disiplin antrian, E menyatakan kapasitas sistem, dan F menyatakan sumber pemanggilan. Dan menurut Inikati,
tahun 2015 menyatakan bahwa dalam mengelompokkan model-model antrian yang berbeda-beda akan digunakan suatu notasi yang disebut Kendall's notation. Notasi Kendall sering dipergunakan karena beberapa alasan. Yang pertama, karena notasi Kendall merupakan alat yang efisien untuk mengidentifikasi tidak hanya model-model antrian, tetapi juga asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Dan kedua, hampir semua buku yang membahas teori antrian menggunakan notasi Kendall. Lalu berikutnya terdapat komponen yang terdapat dalam suatu sistem antrian. Yang pertama adalah tingkat kedatangan atau arrival rate. Nah, tingkat kedatangan adalah seberapa sering pelanggan atau unit datang ke dalam suatu sistem antrian dalam suatu periode waktu tertentu. Contohnya seperti di restoran. Nah, berarti apabila tingkat kedatangannya tinggi, berarti semakin banyak orang yang mengunjungi ke restoran tersebut yang membuat antriannya akan semakin panjang dan waktu dari pelayanannya akan semakin panjang juga. Nah, apabila tingkat kedatangan rendah, berarti semakin sedikit orang yang datang ke restoran itu, semakin sedikit orang yang harus dilayani, dan juga akan semakin pendek antriannya. Mengapa hal ini penting untuk dianalisis? Karena untuk menentukan seberapa banyak server yang akan digunakan dalam suatu pelayanan. Misalnya, apabila tingkat kedatangannya tinggi, berarti server yang akan digunakan itu akan semakin banyak. Dan apabila tingkat kedatangan rendah, berarti server yang digunakan akan semakin dikit. Hal ini juga akan berpengaruh pada cost dari si server tersebut. Jadi apabila tingkat kedatangan tinggi itu bertujuan untuk mengurangi antrian, dan apabila tingkat kedatangan rendah mengurangi server ini bertujuan untuk mengurangi cost. Lalu berikutnya terdapat tingkat pelayanan atau service rate. Nah, tingkat pelayanan adalah seberapa cepat petugas atau fasilitas atau server di dalam sistem dapat melayani satu pelanggan, dan biasanya diukur dalam satuan waktu. Contohnya, suatu server ini tuh dapat melayani 20 pelanggan per jam. Nah, apabila tingkat pelayanan tinggi, berarti semakin cepat server untuk melayani pelanggan tersebut atau unit tersebut. Dan apabila semakin lama, semakin rendah tingkat pelayanan, berarti semakin lambat seorang server untuk melayani suatu pelanggan atau suatu unit. Nah, tingkat pelayanan ini penting untuk dianalisis untuk mengurangi antrian panjang. Lalu, kemudian ada waktu tunggu dan panjang antrian. Jadi, waktu tunggu adalah lamanya waktu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian sebelum mereka dilayani. Sedangkan panjang antrian adalah jumlah orang yang sedang menunggu pada saat tertentu sebelum dilayani. Nah, apabila tingkat kedatangan ini lebih tinggi daripada tingkat pelayanan, maka akan memperpanjang antrian dan juga akan memperlama dari waktu pelayanan. Lalu, apabila tingkat kedatangan lebih pendek, lebih sedikit daripada tingkat pelayanan, berarti akan mempercepat waktu dan juga akan memperpendek antrian. Lalu berikutnya ada kapasitas antrian. Kapasitas antrian adalah jumlah maksimum pelanggan atau unit yang bisa berada dalam suatu sistem pada suatu waktu. Contohnya, terdapat beberapa sistem yang memiliki kapasitas antrian terbatas seperti lift. Lift itu kapasitas terbatasnya adalah 10, maksimal 10 orang. Apabila liftnya telah memenuhi 10 orang tersebut, maka orang berikutnya yang akan menaiki lift ini harus menunggu giliran dan juga harus mengantri. Namun terdapat beberapa sistem yang tidak memerlukan kapasitas antrian, seperti antrian yang ada di web online dan juga aplikasi yang tidak memerlukan antrian fisik. Nah, mengapa menganalisis kapasitas antrian ini penting? Hal ini penting untuk mengurangi kondisi berdesakan atau kepadatan yang bisa membuat unit atau pelanggan tidak nyaman apabila antriannya offline. Lalu berikutnya terdapat jumlah saluran atau channel. Nah, jumlah saluran adalah jumlah petugas atau fasilitas yang tersedia untuk melayani pelanggan dalam antrian. Contohnya seperti sebuah bank ini memiliki 3 teller. Berarti satu pelanggan ini bisa memilih mau ke teller 1, 2, 3 ataupun ke teller yang kosong, sehingga semakin banyak orang yang ditampung di server, lalu waktu pelayanannya akan semakin cepat dan juga waktu antriannya akan semakin cepat, antrian pun akan lebih cepat untuk pendek. Nah, lalu Lalu berikutnya terdapat disiplin antrian. Disiplin antrian merupakan suatu aturan atau kebijakan yang menentukan urutan siapa yang akan dilayani terlebih dahulu.
Dan dari disiplin antrian ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama atau yang paling umum adalah FIFO, first in first out. Ini merupakan suatu sistem di mana pelanggan yang datang pertama itu akan dilayani terlebih dahulu. Ini tuh merupakan hal yang umum digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti antri di bank atau antri di supermarket dan juga sebagainya. Lalu yang kedua terdapat LIFO atau last in first out. Hal ini merupakan sistem di mana pelanggan yang datang terakhir itu akan dilayani pertama, dan biasanya ini digunakan di dalam gudang dalam pengecekan stok gudang. Nah, berarti kalau stok gudang itu kan yang dicek itu barang yang paling dekat atau barang yang paling mudah diambil, sehingga tidak harus selalu dari barang yang pertama atau barang yang paling bawah yang ada di gudang. Lalu yang terakhir adalah prioritas. Nah, sistem prioritas ini merupakan sistem yang memberikan layanan terhadap seorang atau suatu unit yang memiliki prioritas yang lebih tinggi. Hal ini tuh biasanya digunakan di rumah sakit apabila seorang memiliki sakit yang lebih parah, yang lebih urgent, dan juga yang lebih prioritas, berarti akan dilayani terlebih dahulu daripada seseorang yang penyakitnya tidak terlalu parah atau sedikit tidak parah dari orang sebelumnya ataupun memiliki prioritas yang rendah. Oke, jadi topik selanjutnya adalah mengenai parameter dan juga rumus dasar yang digunakan untuk teori antrian. Nah, di sini itu ada 7 parameter. Yang pertama itu dilambangkan dengan lambda, di mana lambda ini menunjukkan rata-rata jumlah pelanggan yang tiba per unit waktu. Dan biasanya kedatangan ini itu diasumsikan mengikuti distribusi Poisson. Nah, lalu selanjutnya dilambangkan oleh mikro, di mana mikro ini menunjukkan rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani per unit waktu oleh satu server. Lalu selanjutnya yang dilambangkan oleh pi, ini menunjukkan tingkat pemakaian atau proporsi waktu di mana server sibuk melayani pelanggan. Selanjutnya itu ada LQ, di mana ini menunjukkan rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrean, tapi ini itu tidak termasuk pelanggan yang sedang dilayani. Nah, lalu ada LS, ini menunjukkan rata-rata jumlah total pelanggan dalam sistem. Dan untuk LS ini itu termasuk pelanggan yang menunggu dan juga yang sedang dilayani. Nah, lalu selanjutnya ada WEKI, di mana WEKI ini menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan hanya dalam antrean. Nah, lalu yang terakhir itu ada WS, di mana WS ini tuh menunjukkan rata-rata waktu total yang dihabiskan pelanggan dalam sistem. Dan ini itu termasuk waktu menunggu dalam antrean dan juga waktu pelayanan. Seperti yang kita ketahui bahwa teori antrian ini memiliki berbagai model atau jenis, dan setiap model atau jenis ini memiliki rumus-rumus yang berbeda perhitungannya. Namun, tetap berkaitan dengan parameter dan juga rumus dasar yang digunakan dalam teori antrian ini. Nah, di sini ada rumus teori antrian dengan model MM1, di mana di sini yang dicari itu ada jumlah rata-rata kedatangan per periode, terus jumlah rata-rata orang atau unit yang dilayani per periode waktu, atau rata-rata tingkat layanan. Ada juga jumlah rata-rata orang atau unit menunggu untuk dilayani, waktu rata-rata orang atau unit yang dihabiskan dalam sistem waktu, lalu jumlah rata-rata orang atau unit yang menunggu dalam antrean, lalu utilitas pada faktor sistem, lalu ada juga probabilitas 0 unit dalam sistem, yakni orang atau unit layanan yang menganggur, dan juga ada probabilitas terdapat N pelanggan dalam suatu sistem. Selanjutnya di sini ada rumus model MMC, di mana yang dicari itu ada probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem yang dijabarkan dengan rumus P0, lalu juga ada jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem, ada waktu rata-rata yang dihabiskan seorang pelanggan dalam antrian,
atau sedang dilayani dalam sistem, yang dijabarkan dengan rumus WS, lalu jumlah orang atau unit rata-rata yang menunggu dalam antrian, atau LQ, lalu juga ada waktu rata-rata yang dihabiskan oleh seorang pelanggan atau WQ. Selanjutnya ini ada rumus model MD1 di mana yang dicari itu ada rata-rata panjang antrean atau LQ, rata-rata menunggu dalam antrean atau WQ, lalu juga ada rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem atau LS, dan juga rata-rata waktu tunggu dalam sistem atau WS. Nah, topik selanjutnya adalah contoh aplikasi praktis dari teori antrian. Nah, jadi untuk contoh aplikasinya sendiri itu ada pada pelayanan pembelian tiket di bioskop. Di sini saya mengambil contoh kasus dari artikel yang berjudul Analisis Antrian Pelayanan Tiket Bioskop 21 Mall Panakukang. Nah, pada pelayanan pembelian tiket di bioskop 21 Mall Panakukang ini terdapat 3 server pelayanan yang disediakan untuk melayani pengunjung yang akan melakukan pembelian tiket. Nah, namun hanya ada satu server yang sering digunakan karena server lainnya itu sibuk. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa model teori antrian yang digunakan dalam pelayanan pembelian tiket bioskop di bioskop 21 Mall Panakukang ini menggunakan model single channel, single pass, di mana hanya ada satu fasilitas pelayanan atau satu server yang digunakan. Di sini ada data yang didapatkan dan untuk pengambilan datanya sendiri itu dilakukan sebanyak 3 kali. Untuk data yang diambil itu ada jumlah kedatangan persatuan waktu yang dilambangkan dengan lambda, lalu ada rata-rata waktu pelayanan, ada taraf intensitas sistem, lalu kemungkinan server menganggur, rata-rata penggunaan jasa dalam antrian atau LQ, rata-rata penggunaan jasa dalam sistem atau LS, rata-rata waktu menunggu dalam antrian atau WQ, dan rata-rata waktu menunggu dalam sistem atau WS. Dan berikut merupakan hasil perhitungan dari data sebelumnya, di mana di sini karena untuk model teori antriannya sendiri itu termasuk yang single channel, single pass, maka rumus yang digunakan itu ada 8. Yang pertama itu untuk mengetahui jumlah kedatangan persatuan waktu yang hasilnya 0,59 pengunjung per menit, lalu rata-rata waktu pelayanan 1,94 pengunjung per menit, lalu ada juga taraf intensitas sistem sebesar 0,30%, lalu kemungkinan server dalam keadaan menganggur itu 0,69%, rata-rata penggunaan jasa dalam antrian 0,13 pengunjung per menit, rata-rata jasa dalam sistem itu 0,44 pengunjung per menit, rata-rata waktu menunggu dalam antrian 0,22 menit, dan rata-rata waktu menunggu dalam sistem 0,74 menit. Nah, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kasus tersebut, model untuk sistem antrian pada bioskop 21 Mall Panakukang adalah model MM1 karena sistem antrian yang diterapkan pada bioskop 21 Mall Panakukang itu termasuk dalam model single channel yang mana hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan fasilitas pelayanan. Dan single pass yang berarti bahwa ada satu pelayanan atau sekumpulan tunggal operasi yang dilaksanakan. Kesimpulannya adalah teori antrian merupakan suatu ilmu yang mempelajari proses dan dinamika antrian yang sering ditemui di dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah sakit,
di bank, di restoran, bahkan di lampu lalu lintas. Nah, mempelajari teori antrian ini sangat penting karena dapat membantu untuk mengoptimalkan sistem pelayanan, lalu untuk mengurangi waktu tunggu, dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, dengan memahami cara kerja dari antrian, sistem dapat dirancang lebih efisien dan juga untuk menghindari penumpukan pelanggan serta untuk memastikan bahwa sumber daya yang ada ini digunakan secara maksimal untuk melayani pelanggan dengan baik. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.